kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu lindung nilai komitmen penjualan. Di mana di sini diketahui pada tanggal 31 Maret 2010, Exco mengikat kontrak untuk menjual 10.000 ton minyak sawit seharga 298 per ton dengan seorang pelanggan. Di mana nantinya barang tersebut akan diserahkan dan dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2010. Jadi nanti 4 bulan kemudian baru diserahkan dan dibayarkan ya kepada seorang pelanggan tersebut. Harga pasar per 31 Maret adalah 298 per ton. Jadi harga spotnya pada tanggal 31 Maret adalah 298. Karena perusahaan khawatir harga minyak sawit akan naik, maka ia membeli 10 buah kontrak future. Posisi beli, dia berarti yang membeli kontrak future tersebut ya, yang jatuh tempo tanggal 30 Juni 2010. Satu kontrak untuk 1.000 ton, berarti kalau 10 kontrak berarti untuk 10.000 ton dengan harga 300 per ton. Exco membayar margin adalah 10.000 untuk setiap kontrak. Harga minyak sawit untuk kontrak future dan harga spot adalah sebagai berikut. Nah, di sini harga spot dari 31 Maret sampai dengan 31 Juni naik terus ya. Sama juga dengan harga future-nya dari 31 Maret sampai dengan 30 Juni harganya juga naik terus. Nah, sekarang bagaimana sih jurnal yang dilakukan berkaitan dengan hedging dari nilai komitmen penjualan? Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencatat margin deposit. Karena dia melakukan deposit senilai 10.000 untuk setiap kontrak. Berarti kalau dia punya 10 buah kontrak, maka nanti 100.000 yang dikeluarkan. Maka nanti margin deposit pada cash senilai 100.000. Nah, untuk komitmen penjualan maka tidak ada jurnal untuk komitmen ya, seperti yang kita ketahui. Nah, di sini tanggal 30 April 2010 bagaimana melakukan pencatatannya, karena kita dilihat di sini tanggal 30 April adanya kenaikan harga sawit menjadi 305. Nah, kita sudah bikin kontrak 298 kan? Harga pasarnya 305. Nah, rugi dong kalau misalkan kita mengikuti kontrak tersebut. Nah, maka di sini akan muncul yang sebut adalah rugi atas komitmen penjualan pada komitmen penjualan. Ini adalah harga spot pada tanggal 31 Maretnya dikurangi dengan 305 dikali dengan 10.000 ton. 10.000 ton adalah kontrak untuk menjual sawit tersebut ya. Maka hasilnya adalah 70.000. Nah, untuk kontrak future gimana? Kenapa bisa untung? Nah, nih kita bisa lihat di sini. Awalnya adalah 298. Harga apa namanya? Untuk future-nya. Harga awalnya future tersebut adalah 300 ya. Dia beli adalah 300 per ton. Pertama kali tanggal 31 Maret 2010. Nah, di sini harga kontrak future-nya naik menjadi 307. Karena dia opsinya adalah opsi membeli, maka otomatis dia membeli harganya lebih murah ya daripada tanggal 30 April. Maka di sini akan muncul yaitu laba atas kontrak future, di mana kontrak future pada laba atas kontrak future didapat dengan cara 307 dikurangi 300 dikali dengan 10.000 ton, hasilnya 70.000. Nah, di sini kalau kita lihat efektif ya, berarti ada saling menutupi antara komitmen dengan instrumennya, item dengan instrumennya ya. Nah, pada tanggal 31 Mei 2010 kita bisa lihat lagi di sini harga dari sawit tersebut naik lagi jadi 309, sedangkan kita sudah mencatat pada tanggal 30 April adalah 305. Maka di sini akan ada rugi lagi atas komitmen penjualan pada komitmen penjualan senilai 40.000 yang didapat dari 305 dikurangi 309 dikali dengan 10.000 ton. Nah, untuk kontrak future bisa kita lihat di sini dia mengalami kenaikan lagi atau mengalami laba lagi, karena kenapa? Di sini kita lihat harga derivatif atas harga saham itu naik dari 307 menjadi 310. Maka nanti akan ada selisih 3 ya. Maka dikali dengan 10.000 hasil adalah 30.000. Nah, itu untuk mencatat laba atas kontrak future. Nah, pada tanggal 30 Juni kita lihat lagi 30 Juni. Oh, ternyata naik lagi untuk harga si sawitnya. Otomatis di sini komitmen penjualan turun lagi kan, ada rugi lagi kan. Maka di sini rugi atas komitmen penjualan pada komitmen penjualan dari 309 menjadi 305 kan, berarti ruginya adalah 60.000 dikali yang didapat dari 6 dikali dengan 10.000 ton. Hasilnya adalah rugi atas komitmen penjualan pada komitmen penjualan senilai 60.000. Sedangkan untuk laba atas derivatif di sini kita mencatat lagi ada kenaikan laba, karena kenapa? Awalnya future kontrak kita adalah 310,
terus di sini naik menjadi 305, otomatis ada selisih 5 dikali dengan 10.000 ton, hasil dari 50.000, yaitu adalah kontrak future pada laba atas kontrak future senilai 50.000. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadinya penjualan atau penyerahan barang? Kan tadi kan kita tahu ya, tanggal 30 Juni adalah penyerahan barang sekaligus pembayaran. Maka di sini kita mencatatnya adalah kas pada penjualan senilai 2980 yang didapat dengan cara, ya sudah, karena kontrak kita adalah kepada pelanggan senilai 298, maka sesuai dengan kontrak 298 dikali dengan 10.000, hasilnya 2980 ya. Nah, untuk komitmen penjualan di sini kita harus tutup dengan cara komitmen penjualannya berapa? Ending ya, komitmen penjualannya atau spot rate-nya 305 dikurangi awal pertama kali 298. Hasilnya adalah selisihnya adalah 170 ya, atau 17 dikali dengan 10.000 adalah 170. Atau bisa juga kalian jumlahkan dari komitmen penjualan yang dari pertama kali, yaitu 70.000 ditambah dengan 30.000 ya, ditambah dengan 60.000. Iya betul. Hasilnya adalah 170 ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat untuk mencatat penerimaan kas dari bursa ini berkaitan dengan kontrak future-nya kita ya. Yang pertama, margin deposit harus kita kreditkan dulu, yaitu 100.000. Terus ada kontrak future, di situ adalah 150 yang didapat dengan cara ini. Kontrak future pertama kali adalah 305, ini adalah dengan cara kontrak future perusahaan mendapatkan laba adalah 315, itu adalah di tanggal 31 Juni dikurangi dengan ini harusnya 300 ya, pertama kali 300 dikali dengan 10.000, maka hasilnya adalah 150.000, yaitu 150.000 itu adalah kontrak future. Atau juga bisa kita tambahkan dengan cara yang di atas ya, kontrak future 3 dari awal nih, kontrak future 70 terus tambah 30 tambah 50 ya, maka hasilnya adalah 150. Nah, maka kas yang diterima adalah 250 dari margin deposit ditambah dengan kontrak future. Itu berkaitan dengan akuntansi hedging komitmen penjualan.